Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai pembulatan pecahan. Kalau kemarin kita sudah belajar mengenai pembulatan bilangan cacah. Kalau sekarang bentuknya pembulatannya yaitu pecahan. Perhatikan ya. Di sini ada soal 1/4. Dibulatkan menjadi, apabila kita menggunakan garis bilangan, ya, ini kan penyebutnya 4. Nah, kita tulis di sini ya, dimulai dari 0, 1/4, 2/4, 3/4, dan 4/4. 4/4 ini ialah 4 dibagi 4, yaitu 1. Setelah itu, lihat posisi 1/4 yang ini. Ini posisi 1/4. Lihat anak-anak, lebih dekat ke angka 0 atau ke angka 1? Lebih dekat ke angka 0 atau ke angka 1? Yaitu lebih dekat ke angka 0, maka dibulatkan menjadi 0. Seperti itu. Kalau menggunakan garis bilangan. Satu lagi ada yang untuk mempermudah jika mengisi soal ujian. Kan 1/4. Untuk mempermudahnya, yang pembilangnya ini dikalikan 2. Di sini tulis dulu ya. Jika pembilang lebih kecil dari penyebut, maka hasil pembulatannya 0. Jika pembilang lebih besar dari penyebut, maka hasil pembulatannya yaitu 1. Ini kuncinya untuk menggunakan cara kedua yang tidak mau menggunakan garis bilangan. Jika pembilang lebih kecil dari penyebut, pembilang kan yang atas, penyebut yang bawah, maka hasil pembulatannya 0. Namun, jika pembilang lebih besar dari penyebut, maka hasil pembulatannya yaitu 1. Tapi, harus dikalikan dulu pembilangnya. 1 kali 2 kan hasilnya 2. Sekarang 2 sama 4. Lebih besar mana? Berarti kan pembilangnya ini lebih kecil daripada 4. Kalau lebih kecil berarti hasilnya 0. Pembulatannya 0. Sama seperti yang di garis bilangan. Ibu kasih contoh lagi. 4/5 dibulatkan menjadi, jika menggunakan garis bilangan, bikin dulu garis bilangan. 5/5 kan berarti ini hasilnya 1. 5 dibagi 5 kan 1, terus
Lihat posisi 4/5. Lebih dekat ke 1 atau lebih dekat ke 0? 4/5 lebih dekat ke 1. Berarti ini hasilnya jika dibulatkan menjadi 1. Jika pakai cara yang kedua, syaratnya pembilangnya harus dikalikan 2. Lihat, pembilangnya lebih besar atau lebih kecil? Jika lebih besar berarti nilainya 1. Ini 8, ini 5, berarti besaran pembilangnya. Jika pembilang lebih besar dari penyebut, maka hasilnya 1. Sama seperti menggunakan garis bilangan. Bu, gimana kalau misalkan ada soal pecahan campuran? Ibu kasih contoh untuk pecahan campuran. 1, 2/3. Nah, jika dalam pembulatan seperti ini ada pecahan campuran. Satunya kita pisahkan di sini, ditambah 2/3. Yang kita cari, kalau ini kan udah bilangan cacah, berarti ini kita cari 2/3-nya. 2/3 jika menggunakan garis bilangan. 0, 1/3, 2/3, 1. Sekarang lihat, 2/3 lebih dekat ke 1 atau ke 0? 2/3 lebih dekat ke 1, berarti hasil pembulatannya yaitu 1. Jadi di sini 1 ditambah 1 sama dengan 2. Kalau pakai trik yang kedua, ini kan trik ke-1 menggunakan garis bilangan. Kalau trik yang kedua, sama seperti tadi, ininya seperti ini dulu diuraikan. Berarti kita akan mencari 2/3-nya kan? 2/3-nya dikaliin 2 si pembilangnya. Ini berarti hasilnya 2 kali 2, 4. 4 sama 3 besaran 4, berarti besaran pembilangnya. Kalau besaran pembilangnya, jika pembilang lebih besar dari penyebut, maka hasilnya 1. Ya. Berarti ini sama hasilnya. Ibu kasih contoh lagi. Satu lagi yang gitu. Tiga per 5 ini pecahan campuran, berarti harus diuraikan dulu. 4 ditambah 3/5. Jika menggunakan garis bilangan, Tiga per 5 ini ya posisinya. 3/5 lebih dekat ke 1 atau ke 0? Lebih dekat ke 1, berarti hasil pembulatannya yaitu 1. Pakai cara yang kedua, trik kedua. 3/5, cukup kalikan yang atasnya. Hasilnya pembilangnya 6, berarti lebih besar dari penyebutnya. Jika lebih besar dari penyebutnya, hasilnya 1.
sama. Kata ibu lebih mudah untuk menggunakan cara yang kedua ini. Anak-anak sekarang latihan latihan ayo berlatih 4 halaman 27 C, D, E dan H, I, J ya, C, D, E dan H, I, J. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum.